Apa kefungsian golok ini? Golok Chiu Fung ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, the blade of eternal regret and sorrow. Apa itu? Jadi adalah golok penyesalan dan kepedihan. Abadi. Kepedihan apa? Golok penyesalan dan kepedihan abadi. Keren sekali. Jadi satu tadi kan golok Chiu Fung. Iya. Satu lagi itu pedang, namanya pedang. Pedang itu namanya bencana rasi bintang. Jadi kalau kita terjemahkan itu adalah The Sword of 12 Zodiac of Disasters. Wow. Nah, tapi bagus kan terjemahannya adalah bencana rasi bintang. Iya. Siapa sih yang jadi penerjemah? Keren kan ya? Keren. I ask someone, I pay someone. Jadi ada di komunitas Scanlation, I pay them. Tolong terjemahin sampai selesai. Habis itu dia kakak bayar, kakak keluarin duitnya, kakak baca, kakak bisa kemudian taruh di beberapa tempat Scanlation. Tapi orang nggak tahu kalau yang sebenarnya membiayai kenapa sampai Nobunaga no Chef akhirnya bisa ada terjemahan Inggris sampai tamat. Itu karena it's me. Oh, I iya? pay for it. Halo semuanya, welcome back to the Reading Chamber. Hari ini episodenya sebenarnya adalah merespon permintaan dari warga ya. Karena kayaknya beberapa orang, wah bukunya berat-berat bang, boleh dong bahasnya yang komik atau apa gitu. Nah akhirnya kita putuskan, kan bosen ya kalau manga doang ya. Mungkin nanti akan ada episode yang lain ya soal manga, tapi setidaknya hari ini kita ingin memperkenalkan sesuatu yang menurut saya buat saya sama Mas Pram ini relatable banget lah. Ini adalah komik-komik yang mungkin gak banyak orang tahu, tapi we grew up with it. Dan itu adalah komik-komik dengan genre wuxia ya, atau yang disebut sebagai kungfu-kungfu dari Tiongkok gitu ya, dengan berbagai grafik yang luar biasa bagus. Dan kali ini Mas Pram hadir dengan kostum yang sangat aneh, sangat luar biasa ini. Coba dong dijelaskan kenapa nih ada kostum seperti ini. Oke, ini kayak di ini dulu muncul, hai, suara gue nggak muncul ini. Oke, I'm gonna open this. Jadi ini adalah mengganggu. Ya karena ternyata apa namanya suaranya mendem kalau pakai ini. Jadi ini adalah topeng dari Dewa Iblis Awan Api. Wah. Keren banget. Walaupun kita nggak tahu nama asli siapa. Enggak, namanya Shibumi. Oh Shibumi. Nah itu bahasa Jepang, tapi kalau nama karakter masih Cheng Yong. Si Cheng Yong. Ya, nama si Cheng Yong. Tapi dia adalah Dewa Iblis Awan Api dengan salah satu jurus kungfu paling terkenal di dalam ini adalah kitab pengubah otot. Ah bukannya itu yang ular api memuntahkan surat? Nah itu salah satu jurusnya dari tapak awan api. Wes. Nah, I know all of the stuff. Jadi dulu jurusnya tapak awan api. Nah tapak awan api itu kemudian dibantu dengan kitab pengubah otot sehingga melipat gandakan kekuatannya. Oke. Nah mungkin ini kita mulai sebelum kita udah mulai meracau soal semua ilmu-ilmu ini. Mungkin kita bisa mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu apa sih komik-komik ini gitu ya. Ini mungkin gak banyak yang tahu ya kita komik ini. Justru I will be disappointed ya, kecewa nih kalau misalnya sampai bahkan nggak tahu. Karena you know what, kemarin di Facebook ada komunitas penggemar komik-komik Tony Wong. Jadi manhwa itu hitungannya kan, komik-komik Tony Wong itu ada penggemarnya, dan itu dia sekarang bakal udah mendigitalisasi komik-komik yang lama itu. Jadi kalau buat yang nggak, karena jujur look ini kita cuma tampilin sebagian ya, cuman di our library lengkap sebenarnya koleksi. Jadi Tapak Sakti, Long Human, Pukulan Gladiator itu semuanya lengkap. Dari nomor 1 sampai terakhir kita punya semua. Cuma hari ini tampil karena kalau nggak nanti itu berjibun ini. Jadi kita hanya ambil satu bundel dari masing-masing sehingga nanti kita bisa bahas beberapa. Tapi actually I have everything. Oke. Mungkin kita ceritain dulu kali ya. Sebenarnya komik ini apa sih, genrenya apa, dan kenapa ini spesial buat kita? Kenapa ini komik ini? Bahkan I cannot remember the first time I read this. Ya tapi pasti you remember this. Ingat nggak di Dewa Pemusnah Alam dan Tiger Heroes yang dibilang mampu, manusia nomor 1 apakah mampu? Ayo mampu. Ya jadi sudah semacam internal jokes antara kita. Internal jokes antara kita berdua karena kita read this gitu. Tapi I couldn't remember di mana kita nge-read. Kayaknya di salah satu rumah tante kita karena ada bundelan ini, si rumah tante ini. Betul, itu Tapak Sakti. Tapak Sakti gitu. Itu Tapak Sakti. Jadi dulu coba mungkin kita satu-satu dulu kali ya. Ya kita mulai dengan yang paling tua ya. Jadi paling tua itu adalah Tapak Sakti, Pukulan Geledek sama Tiger Wong. Oke. Ini kalau kalian ini dia. Penggemar lama, itu Pukulan Geledek sini, Bu. Pukulan Geledek yang mana? Nah, ini dia. So let's start that. Jadi paling lama itu sebenarnya kalau di Indonesia itu pertama kali muncul tuh nih Tony Wong yang Tiger Wong ya, saudara-saudara. Ini pertama nih. Nah, komik dari jadi semua komik ini yang nulis semua Tony Wong.
Jadi kalau boleh dibilang siapa salah satu komikus yang paling produktif di muka bumi ini bukan Eiichiro Oda. Dia adalah Tony Wong. Mungkin Eiichiro Oda paling konsisten. Enggak juga. Jadi kalau boleh dibilang karena Tony Wong ini paling banyak. Mungkin saingannya dia itu cuman Hiro Mashima kali yang bisa bikin manga banyak bersamaan. Dia Hiro Mashima enggak? Yang ini. Hiro Mashima itu bikin Fairy Tail. Oh iya. Jadi kalau dulu dia pertama Rave Master, that's a very nice story. Kemudian Fairy Tail, kemudian ada Eden Zero. Oh iya. Terus sekarang juga Fairy Tail ada lanjutannya walaupun yang gambar bukan udah orang lain tapi itu asistennya Hiro. Tapi cerita tetap masih dari Hiro Mashima juga. Dan Hiro Mashima ini juga terkenal karena di Jepang tuh dia suka bikin komik-komik berbarengan. Sekarang tuh ada satu lagi yang juga ceritanya murid-murid di sekolah setan untuk mengalahkan God, which is itu adalah Demon God. Dan tuh jalan barengan juga tuh dia tuh. I forgot the name. I also read it right now. Nah Hiro Mashima tuh terkenal karena dia salah satu komikus Jepang mungkin satu-satunya yang bisa mengeluarkan beberapa manga sekaligus. Nah mungkin saingannya adalah Tony Wong. Nah Tony Wong ini justru adalah pencetusnya. Dia bisa mengeluarkan komik dan gak habis-habis. Jadi bayangin ya, ada Tiger Wong. Kemudian dulu terkenal banget tuh Tapak Sakti 9 benua gitu ya. Kemudian ada Pukulan Geledek. Ini Pukulan Geledek ini gue suka banget karena dulu nama penjahatnya nih menurut gue salah satu nama penjahat paling keren. Kenapa nama keren? Karena namanya adalah Pendekar Pedang Gaib. Iya, itu mungkin siapa yang menerjemahkan ini kami berharap bisa ketemu dia sih. I know, I mean karena ada beberapa ya. Kayak contohnya ini Pedang Mahadewa ya sini, Pedang Mahadewa. Pedang Mahadewa ini is my favorite. Jadi dan ini juga mengingatkan dua kisah masa lalu. Jadi gini, waktu zaman dulu nih pas kuliah, pas lagi miskin-miskinnya, kakak kalau beli buku tuh mesti memilih. Jadi dulu kakak harus memilih antara Pedang Mahadewa atau Longhumen. Mana Longhumen? Ini dia Longhumen. Ini Longhumen, tampil Longhumen nih. Nah. Jadi antara Longhumen atau Pedang Mahadewa. So I need to choose at that time karena duitnya cuma cukup buat milih salah satu. So at that time I choose Pedang Mahadewa. Kemudian setelah punya duit baru bisa ngumpul lagi koleksi dari Longhumen yang lama-lama karena banyak yang jual. Nah, Pedang Mahadewa ini dulu nih komik yang barunya dari start baru sih. Jadi karena kita belinya di tahun 2002. Ini udah lama sekali, udah 23 tahun yang lalu. Ya, I know ya. It's already 23 so but feels like yesterday. Karyawannya mungkin udah nggak ada yang tahu. No, I will be sad itu karena Pedang Mahadewa ini salah satu yang keren banget secara konsep. Karena Pedang Mahadewa ini kayak menggabungkan elemen RPG sama komik kungfu. Karena senjata-senjata itu keren banget. Jadi kan Pedang Mahadewa apa? Ini komik tentang senjata-senjata yang diterbitkan oleh tim dewa sama tim iblis. Jadi ada berbagai macam jenis senjata Mahadewa dan kemudian juga ada berbagai macam jenis senjata iblis atau senjata jahat. Mereka semua koleksi itu kan. Dan mereka semua koleksi karena ini perang antara classic evil versus good, right? Cuman nama-nama senjata tuh keren-keren banget. Misal salah satu contohnya tuh namanya adalah Golok Chiufung. Apa kefungsian golok ini? Golok Chiufung ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, The Blade of Eternal Regret and Sorrow. Apa itu? Jadi adalah golok penyesalan dan kepedihan. Abadi. Golok penyesalan dan kepedihan abadi. Keren sekali. Nah, kalau ditanya apa ini kekuatan dari Golok Chiufung ini? Golok Chiufung ini adalah bankainya dari Shinji Hirako kalau kalian nonton Bleach. Oh iya, ini because our knowledge is pengetahuan kita memang seluas samudra ya. Jadi kita juga bisa ngomongin masalah public choice, hukum bisa dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa ngomongin yang bankainya apa ya? Lupa aku. Shinji Hirako itu kan ada salah satu kapten yang bisa jadi dia bisa jadi Visor Visor. Kan Aranka ada Visor kan. Kalau dia yang bisa menggabungkan Bleach sama Holonization kan. Nah Shinji Hirako ini bankainya itu adalah dia itu bisa mengubah musuh jadi teman dan teman jadi musuh. Makanya itu salah satu bankai paling berbahaya di Soul Society. Karena kalau dia pakai bankai itu dan itu dipakai semua orang yang tadinya lu anggap teman itu jadi musuh. Tapi yang lo anggap musuh jadi teman. Musuh jadi teman, jadi kebalik kan. Makanya kalau misalnya cocok di kalangan semuanya musuh, itu bagus banget karena mereka jadi akan saling menyerang sendiri kan. Nah, makanya itu bankai sangat berbahaya. Nah, Golok Chiufung itu kemampuannya salah satunya adalah dia akan memberikan ilusi sehingga kamu pikir kamu lagi bertemu dengan musuh kamu, sementara sebenarnya kamu bertemu dengan teman-teman kamu sendiri. Oh, makanya disebut sebagai golok penyesalan dan kepedihan. Jadi dia itu mengandung energi negatif yang luar biasa. Nah, satu lagi yang mungkin ini. Nah, jadi dari Golok Chiufung ini, dia ini dimiliki oleh salah satu karakter juga karakter paling kuat namanya Xiantian Xietie. Itu yang mana ya? Nah, itu salah satu musuh terakhir ya. Jadi dia itu adalah kayak sebenarnya tuh dia pendekar pedang sakti tapi kemudian dia karena terkena energi dari iblis yang sangat kuno sehingga dia berubah wujud menjadi penjahat lah gitu kan. Nah, dia tuh sangat terobsesi dengan ilmu pedang dan dia punya 2 senjata. Jadi satu tadi kan Golok Chiufung, satu lagi itu pedang, namanya pedang. Pedang itu namanya bencana rasi bintang. Jadi kalau kita terjemahkan itu adalah The Sword of 12 Zodiac of Disasters. Wow. Nah, tapi bagus kan terjemahannya adalah
bencana rasi bintang. Iya. Siapa sih yang jadi penerjemah? Keren kan ya. Jadi maka bilang ini salah satu 2 senjata terkeren karena Golok Chiufeng, the blade of eternal regret and sorrow, and the sword of 12 zodiac of disasters. Nah kalau si pedang rasi bintang ini kekuatannya apa? Kekuatannya dia adalah bisa mengatur waktu. Jadi ketika kamu berantem sama dia bisa mempercepat atau memundurkan waktu. Wow, seperti Bayonetta. Nah, dalam salah satu kisahnya ini ketika dia berantem dengan Talosa yang juga sangat sakti. Nah, Talosa ini adalah pendekar dari negeri barat. Jadi kalau dari negeri Persia. Dan ini sering nih, Tony Wong ini sering banget bikin cerita Cina berantem sama Persia. Karena mungkin ini ya sama-sama ancient civilization. Sama-sama ancient civilization ya. Jadi juga kalau tapak sakti ada tuh. Dia pernah juga 9 benua pergi ke Persia kan? Betul, kita ingat. Sama pangeran pusaka hitam atau siapa itu namanya? I already forgot, it's like 30 years ago. Tapi ada di sini. Nah, kemudian di dalam ini Talosa ini karena dia itu punya kutukan. Jadi karena dia ilmunya tuh ilmu sesat, mereka itu di generasi mereka tiap umur 27 tahun mereka mati. Oh, the 27 year club. Ya, the 27 years club. Seperti Amy Winehouse. Nah, jadi karena waktu itu si Xiantian Xietia ini udah mau kalah, dia melakukan satu hal yang memalukan dia sebagai pendekar. Yaitu dia menggunakan pedang bencana rasi bintang untuk mempercepat umurnya si Talosa. Sehingga ketika dia udah hampir sedetik lagi kalah, dia mempercepat sehingga Talosa mencapai umur 27 tahun dia mati. Tapi dia mati karena umurnya dipercepat. Jadi bukan waktunya dipercepat. Jadi di fast forward time-nya. Sehingga akhirnya sebelum dia pukulannya mengenai Xiantian dan dia pasti kalah, makanya dia kecewa banget karena kok lu nggak jadi kayak pendekar, lu menggunakan senjata lu teknologi senjata lu buat mengalahin gue instead of benar-benar menggunakan jurus kungfu lu. Nah ini tapi dia pragmatis untuk menang aja. Itu benar, tapi dia malu dan itu dia selalu menyesali itu. Nanti akhirnya ada ceritanya, kemudian nanti dia akan berantem sama Wuyung itu anaknya Talosa. Oh, yang ada di Pedang Mahadewa. Ada di Pedang Mahadewa 4 story. Jadi itu udah kayak Pedang Mahadewa udah tamat. Jadi Pedang Mahadewa ini bahkan panjang banget ceritanya. Udah pertama ada Pedang Mahadewa 1, kemudian ada Pedang Mahadewa 2 lanjutan. Kemudian ada Pedang Mahadewa cerita-cerita lanjutan sampai ada cerita time travel dan lain sebagainya. So, Tony Wong ini inspirasinya banyak banget sih. Jadi dia cerita tuh bisa macam-macam dan cara dia produktif itu. No, I know. Kita juga bingung karena satu lagi yang paling mengesankan ya. Kalau kalian tanya, salah satu gambar terbaik itu adalah gambar-gambarnya dari Tony Wong. Tapi, imagine like this. Gimana caranya kau bikin gambar sebagus ini? Emang dia pasti punya banyak asisten, tapi lihat gambarnya bagus banget. Dan bahkan kita bisa melihat evolusi gambarnya ya dari zaman pukulan geledek gitu ya. Kita tampilin ya, nanti ditampilin di foto-foto ya. Sekarang pukulan geledek. Coba tunjukin pukulan geledek. Enggak, cover story-nya aja lihat pukulan geledek. Kayak gini. Kemudian kita udah lihat sekarang di Tiger Heroes. Oh, Tiger Heroes. Ya, kamu coba baca. Iya. Ini dia. Terus kemudian tunjukin yang Pedang Mahadewa. Pedang Mahadewa udah levelnya segini. Iya. Lihatin Long Human. Dan terakhir Long Human yang paling terakhir ya? Nggak, Long Human sampai sekarang masih ada. Long Human. Tapi Long Human maka sampai sekarang belum tamat. Jadi sekarang udah look, kakak baca Long Human udah dari tahun 2003. No, dari tahun 2000 awal. Karena dia udah keluar di tahun 2000. Bahkan waktu tahun 2001 pertama kali kakak mulai belanja, mulai coba-coba beli komik Long Human itu udah kayak nomor 100 berapa gitu. Jadi sekarang masih ada. Dan masih ada yang membaca. Well, at least me. Khawatirnya adalah Gramedia memutuskan untuk udahlah. I know, Long Human udah lama nggak terbit yang barunya lagi. Bahkan kayak gini, Dewa Iblis Awan Api, dari itu kan penjahat di Long Human. Itu bahkan dia punya serial spin-off-nya. Jadi ada Dewa Iblis Awan Api. Karena dia populer sekali. Sangat populer. I mean, look, how cool is that name? How can you beat the name Dewa Iblis Awan Api dengan topengnya ini? Dan dengan jurus kungfu yang basically dia bahkan bisa melawan rudal roket. Ya intinya dia menguasai dunia lah bisa dengan jurus kungfunya kan. Terus bahkan nama jurusnya aja pun keren banget. Kitab Pengubah Otot. Dan tahapnya ada macam-macam. Tahap biru, tahap kuning, tahap merah, tahap putih, dan kemudian tahap hitam. Dan tahap hitam itu ada saya lagi, tahap hitam Raja Pembantai. Come on. Ya ini just question siapa yang menerjemahkan ini I semua? know. Kita harapkan semoga dengan adanya ini keluar, kita bisa reach out ya kepada para penerjemahnya. Would like to have a conversation gitu. Karena jujur kayak dari dulu ya, kayak misalnya nama karakter gitu di Tapak Sakti namanya adalah 9 benua. It's a very good nama yang sangat bagus gitu. Pendekar pedang gaib. Pendekar pedang gaib gitu. Terus nama jurus-jurusnya apa? Aku lihat terhebat di langit dan di bumi. Itu Tapak Sakti level 10. Tapi Tapak Sakti level 1, 2, 3 dan aku soalnya kayak I love to like practice. Aku yang terkuat di muka bumi dan di langit kan. Kayak you see at the mirror every day, cermin kayak aku yang terbaik. Itu adalah zaman dulu sebelum ada nama self affirmation. Ya, sebelum ada self affirmation. kita generasi masa lalu gitu, kita bilang ke cermin dan bayangkan diri kita 9 benua. We can do this. We can beat the odds. Aku yang terhebat di muka bumi dan di langit. Ini apa ya? Jadi mungkin kayaknya
gimana caranya cerita ini bisa sangat captivating ya, Mas Pram gitu ya, dari satu dengan lainnya gitu. What you think about, apalagi misalnya kita Tapak Sakti, because I remember kayaknya pintu masuk saya gitu pertama kali membaca serial ini sebenarnya adalah Tapak Sakti gitu. Dan Tapak Sakti kan bagi dua ya, ada Tapak Sakti yang pertama sama Tapak Sakti yang Legend Continues. Betul. Kan. Dan Ada mungkin juga ada Tapak Sakti yang berikutnya lagi. Enggak, katanya ada, jadi tapi nggak diterjemahin lebih lanjut. Oh, oke. Jadi bahkan sebenarnya Tapak Sakti ini, The Legend Continues itu abruptly ended di Indonesia. Iya So kan? if I read it, nah ini kita masih menunggu siapa tahu komunitas tadi Tony Wong ada yang mendengar, menerjemahkan, you know. Karena sekarang ada beberapa, okay, this is what I did. Jadi ada satu misalnya, dan ini kenyataannya kan, I have a lot of collections. Jadi kakak punya koleksi komik, we can see it later on itu kan, yang terjemahan resmi. Kakak juga subscribe Shonen Plus dan lain sebagainya kan, because we also kita mau support kan. Tapi bahkan ada beberapa komik yang itu tidak diterjemahkan sama sekali. Dan people cannot access it, makanya ada scanlation dan sebagainya. Memang oke lah, ada beberapa orang itu dianggap illegal, terus kemudian melanggar hak cipta dan lain sebagainya. Tapi look, personally kayak kakak sendiri tadi kakak beli semua komiknya, jadi I have like the scanlation, I have the Suecia Plus, I also have the real comic. Ini One Piece itu di atas ada semua dengan itu lengkap tuh dari nomor 1 sampai sekarang. I buy everything, pokoknya kita mensupport lah. Cuman kayak misalnya contoh Nobunaga no Chef. Iya, itu kan nggak ada di Indonesia. Nggak ada terjemahnya. So what happened actually? Kakak punya terjemahan lengkap Nobunaga no Chef. Kok bisa? I ask someone, I pay someone. Jadi ada di komunitas scanlation, I pay them. Tolong terjemahin sampai selesai. Habis itu dia kakak yang bayar, kakak keluarin duitnya, kakak baca, kakak bisa kemudian ditaruh di beberapa tempat scanlation. Tapi orang nggak tahu kalau yang sebenarnya membiayai kenapa sampai Nobunaga no Chef akhirnya bisa ada terjemahan Inggris sampai tamat. Itu karena it's me. I pay for it. Jadi I commission someone. Dia di Filipina, orang Filipina. Dia bilang, aduh saya gak ada kerja gini-gini nih. Dia udah dijemah berapa kan. Gue bilang, oh lu butuh duit. Easy peasy kan bilang, I can pay. Jadi Nobunaga no Chef-nya ada di scanlation. Ada di scanlation. Itu karena kakak beli. Maksudnya kakak suruh orang tolong kerjain. Sayang sekali memang ini. Karena gini, di Indonesia pun tadi nggak sampai sekarang nggak selesai. I buy everything kan. Dia semua yang ada di terbit kakak beli semua. Cuma kan kita mau baca kan bahasa Jepangnya kagak ngerti. Nobunaga no Chef itu ada di bahasa Indonesia ada? Ada, tapi cuma sampai nomor 17. Sekarang tahu nggak berapa lamanya di nomor berapa? Berapa? Edisi 37 bos. Jadi masih ada 20 lagi. Itu kalau kita berharap sama Gramedia, kadang kayak gitu nggak diterjemahin. Terus gimana para fans yang sekarang mau baca? I think lebih murah gue nyuruh orang ketimbang gue belajar bahasa Jepang dan kemudian mencapai level yang oke gue bisa membaca ini gitu kan. Iya, tapi abis itu nanti harus belajar bahasa Kanton untuk membaca ini. Harus belajar bahasa Kanton untuk membaca ini gitu. Nah, gini loh, kita realistis aja ya. Ini bahkan bisa sampai nanti berdebatan kayak hukum hak cipta dan lain sebagainya yang panjang kali lebar itu kan. Cuman you have to understand, pragmatically speaking, salah satu cara sebenarnya untuk bisa mempromosikan budaya ya adalah tadi dengan menerjemahkan kan. Bener. Dan sayangnya kadang market mendiktat. I mean, I'm a capitalist lawyer and I understand that. Ketika peminatnya kurang, pasti akhirnya nggak economy of scale nggak tercupin. Akhirnya di Tapak Sakti dia berhenti. Terus sampai sekarang kan masih bersedih tuh karena Tapak Sakti itu belum tamat. Dia padahal lagi di klimaksnya lagi. Dia lagi habis lawan Kaisar Prahara. Iya, benar. Yang musuh terkuatnya itu kan. Iya kan abis itu selesai. Kita nggak tiba-tiba berhenti begitu aja. Iya. Terus kita kemudian sebagai pembaca disuruh menerima aja gitu. Ya udahlah kamu terima aja. Karena kita sebagai perusahaan tidak mau. Ya which is ya emang tuh hak dia juga karena dia yang nerbitin. Dan unfortunately kita tidak cukup pembaca gitu kan untuk ini. Terus gimana? Akhirnya tadi makanya ada scanlation dan lain sebagainya itu kan. I try to support buying everything the product ya kan. Jadi kakak gak masa bersalah lah. Kalau kakak ini paling gak kakak udah bayar and I purchase for everyone gitu kan. Cuman di sisi lain kan gak semua orang bisa punya kemampuan seperti itu kan. Bener. Jadi ya again I'm lucky I have the resources to actually read a comic. Dan look, Nobunaga no Chef itu adalah salah satu manga sejarah terbaik tentang Nobunaga. I learn a lot. Dari diplomasi, dari masakan-masakannya, dari kisah sejarah juga ya kan sebagai pemerhati sejarah Sengoku ya. So I really love it. Cuman tadi itu satu hal yang kemudian kecewa kenapa di Indonesia aja pun tidak diterjemahkan. Padahal udah sampai episode 37. Mau tau gak ternyata kalau terjemahan resmi yang ada dari Nobunaga no Chef ada dalam bahasa apa? Bahasa Perancis. Oh iya, jadi di Perancis sampai tamat. Karena mungkin mereka lebih menghargai. But it's even worse for me. I cannot read French. How can I read that? How? Tell me. I can buy. Just to show the sake. Oke, gue udah beli nih ya. Jadi gue bisa melakukan apa-apa gue mau dengan komik ini kan. Tapi bayangin, nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang menghargai gitu. Benar-benar kayak ini adalah industry itself. Dan kenapa that's why I gave the idea to Mas Pram ya waktu itu. Kita bahas Wuxia karena sebenarnya ini adalah suatu bacaan yang sangat menarik dengan genre dan cerita yang juga menarik. Dan menurut saya ini adalah salah satu bentuk
apa ya, terjemahan-terjemahan yang sangat bagus gitu. Yes. Nih, saya jadi ingat salah satu jurus yang kesukaan saya adalah ini dari tapak sakti kan banyak levelnya ya. Dan Ya, salah satunya dari adalah 1 sampai 11 Iya, sebenarnya. dan kemudian ada yang salah satu yang bagus Buddha mengguncang Mayapada. Oh itu nomor 3. Nah, itu dia. Ya, Nah, itu level 3. I remember. Dan when I read this, selalu curious kan, nama aslinya apa gitu? Kenapa bisa sampai sepoetik Buddha itu? mengguncang Mayapada. Buddha mengguncang Kalau Mayapada. level 2 Sinar Dupa Lentera Buddha. Terus Iya. kalau gue lupa Raungan Halilintar Buddha itu level 4 atau level 5 ya? Itu 4. Ya? Itu 4 kan? Bener-bener. Nah, jadi bayangkan bahwa yang saya juga ngerasa adalah I think we underappreciating the translator Coba gitu. ya, itu harusnya ada yang ditulis ya siapa yang Coba, menerjemahkan. mana ya? Ada, di sini ada terjemahannya. Namanya adalah ahli bahasa Trisno Suwardi dan Anyarani Sriyadi. Wih keren nih Ya, orang. Kita semoga- sebut terima kasih sama Mbak Mas dan Mas Tri dan Mbak itu kayaknya. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang mengenal boleh bisa membantu kami untuk mengontak Oh beliau-beliau. iya, ini. iya, I mean it's really good. It's really good, dan saya ngerasa bahwa banyak banget yang apa ya, kita sangat underappreciating our wonderful translator, dan kita ngerasa banget ya, mungkin nanti di satu sesi lagi sebenarnya Asterix sih itu juga Oh, iya, salah iya, satu iya, iya, yang oke. menurut saya terjemahan terbaik ya yang dimiliki oleh Indonesia dan membuat banyak banget anak Indonesia mengenal buku gitu. Jadi, dan kalau kita kan ngelihat, saya juga belajar banyak baca buku tuh kan gara-gara genre kungfu ini, satu karena ibu kita juga mencintai genre kungfu gitu Iya ya. dia mama dulu suka banget sama Ko Ping Ho, dan kemudian ada satu serial yang Ini, Api di unfortunately Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh, bukan era Kosasi, SH Mintarja. Saya minta Era aja. Kosasi mah wayang. Itu kita juga punya. I also have that. Jadi unfortunately I cannot appreciate genre novel dalam bentuk kisah seperti itu. Jadi gue lebih suka komik. Jadi ya. But kita masih ada ya, koleksi mama masih lengkap tuh ya. Ada namanya dari Api di Bukit Menoreh itu inget banget. Itu juga nggak selesai itu Nggak ceritanya. selesai. Entah kenapa. Apakah Tapi kayak SH Mintarja udah meninggal deh kayaknya. Kayaknya udah meninggal. masih hidup Karena dia atau bakal lebih tua daripada si mama. Makanya kita juga udah gak tahu orang-orang kayak gini gitu. Dan cerita-cerita yang ada di dalam sini sebenarnya kalau dibilang apakah ada nilai moral, enggak. Ini seru aja. Ini seru aja. bener. Seru aja. Dan Seru, bahkan kalau kata-katanya udah deh. dibilang ya, Heeh. kayak gini. Jadi ini bayangin ya. Jadi kalau kita bicara kayak karena udah kayak semi komik Amerika. Jadi kayak misalnya salah satu tokoh terkenal musuh terbesarnya Tiger Wong ya di dalam Longhu-Man itu ada 2 kan. Satu adalah perguruannya si tadi persekutuan Bumi Langit. bukan persekutuan Bumi Langit. Apa? Persekutuan Bumi Langit mah di Pedang Mahadewa. Kenapa dia gue lupa. Pokoknya alirannya inilah, alirannya si Dewa Iblis Awan Api. Aha. Sebenarnya persekutuan Bumi Langit deh. A little bit forget. Nah, satu lagi itu adalah aliran dari Teratai Putih, yaitu Dongfang Wudi. Oh iya Nah, benar. kan jadi kalau kitabnya siapa? Kitabnya si Dewa Iblis Awan Api kan dari ilmu Shaolin. Betul. Jadi ilmu Shaolin itu ada 4 yang luar biasa di situ. Sama adalah ilmu kitab pengubah otot, kemudian ada perisai genta emas, Oh iya benar. Saya terus kemudian ada ilmu bocah lelaki, Hah? dan kemudian satu lagi adalah yang lebih canggih lagi itu adalah ilmu pembasuh sumsum. Iya itu I question that. Kenapa ada ilmu membasuh sumsum? Jadi ilmu pembasuh sumsum itu paling kuat sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang ilmu pembasuh sumsum itu nuansanya tuh ungu-ungu gitu deh. Iya. Kalau kitab pengubah otot kan warna hitam. Iya. Nah, satu lagi perisai genta emas. Tapi perisai genta emas itu hanya kalau kamu level 12. Oke. Kalau kamu cuma sampai level 10 atau level 11, kamu masih akan kalah sama pengubah otot tahap hitam. Tapi kalau kamu bisa mencapai level 12, maka kamu akan setanding dengan kita pengubah otot level hitam, tahap hitam membantai. Siapa tadi ilmu pembasuh sumsum? Ilmu pembasuh susu level 6. Nah, bocah lelaki itu paling lemah. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya ilmu-ilmu ini ngapain sih? Ya, by the end of the day, ujung-ujungnya sih Just selalu describe berakhir everything. dengan tapak bertemu pukulan. Tapi itu berantem juga keren banget. Oke, sebagai contoh, kayak Dongfang Wudi tadi ya, yang dia punya ilmu 9 matahari kan. Betul. Dan dia juga salah satu ilmu lagi itu adalah pedang dewa 6 nadi. Nah itu juga pertanyaan saya juga. Apa maksudnya dari pedang dewa? Pedang dewa 6 nadi itu asal komik kita dari mana? Apa? Pendekar yang Taili itu saya lihat. Oh ini yang pertama ya? Ini yang awal-awal Pendekar dari Negeri nih. Taili. Pendekar dari Negeri Taili dari Qingyun juga. Jadi satria dari Negeri Taili kan. Nah, salah satu jurusnya itu adalah pedang dewa 6 nadi. Jadi pedang dewa 6 nadi itu tau gak kayak jurusnya siapa? Siapa? Frieza. Yang ngapain? Yang sing. Nah, tapi kalau pedang dewa 6 nadi itu dia bisa dari sini sama sini. Jadi seluruh tangannya itu bisa menembakkan jurus. Jadi seperti yang itu. Ya, Bisa. terus sama pedangnya 6 nadi kan jadi cuma 5. Jadi Iya. ada pedang kelingking, pedang ini semua, tapi cokot jempol bisa 2. Kayaknya terserah lo deh Tony Wong. Terserah lu lah ya. Iya. Apa lu yang buat terserah lu lah lu mau ngapain gitu kan. Jadi Mau ngapain juga. it's up to you man gitu kan untuk apa namanya pedang dewa 6 nadi dan lain sebagainya. Cuman di jurusnya si Dongfang Wudi. Nah, jadi gini, Dongfang Wudi itu kemudian untuk bisa mengalahkan kitab pengubah otot hitam, dia juga harus menciptakan jurus baru karena dia ahli 9 matahari kan. Iya. 9 matahari itu dari aliran Taoisme ceritanya. Oke, you don't have, please don't ask kenapa Taoisme bisa begitu, doesn't Yeah. matter. Oke, this is comic ya, leave your brain Terima aja. outside. Terus kemudian
dari ilmu itulah dia harus menciptakan jurus 10 matahari. Cuma jurus 10 matahari ini ternyata membakar diri kita sendiri karena mataharinya terlalu kuat. Sehingga pada satu episode sempat Dong Famudi kita kira mati, dia terbakar angus karena dia mencoba mengalahkan. Tapi nanti dia ujung-ujungnya hidup lagi. Makanya ini udah kayak X-Men atau Marvel itu kan. Sebentar mati, sebentar hidup lagi. Dan itu masalahnya, hidup lagi ulang. Jadi ceritanya konfliknya gak selesai. Sampai aku udah bilang kayak, bahkan Tony Wong mungkin udah kehabisan ide juga, dan artian karakter kayak ini mirip deh dia. Jadi dia pernah jadi kayak the generic evil guy gitu loh. Ya dia akan muncul berkali-kali. Dia akan ada archetype sama terus. Archetype sama terus, tapi wujud diubah balikin aja. Nah ini jurusnya beda lagi aja. Tapi jurusnya akan sama, ujungnya akan berakhir tapak lawan tapak. It's always like that ya kan. Jadi itu dia. Oke. Tapi in all seriousness, I've never met someone who read this gitu. Seriously? Iya. Seriously? Other than us. No, that is so sad. Iya, mungkin dan sampai mengumpulkan kayak begini ya. Iya, maksudnya tapak sakti dan everything itu saya nggak inget punya temen yang juga membaca komik-komik ini gitu. Tiger Hero sama lagi. Kita nanti mohon ya pembaca Reading Chamber coba tolong mengkonfirmasikan ini. Apakah kami pick me atau enggak gitu. Tapi sebenarnya sih masih enggak ya. Kayaknya masih banyak yang suka membaca juga komik-komik yang mungkin tidak terlalu tidak sangat berbeda lah dengan nuansa misalnya manga Jepang atau misalnya komik-komik dari US gitu atau dari Amerika. Nah mungkin yang saya juga pengen masuk adalah Tiger Heroes ya, karena menurut saya ini setting ceritanya agak beda gitu. Kan kalau misalnya kita tahu ini kan cerita-cerita ada di masa lampau dengan konteks Cina, Imperial China atau Imperial Court gitu. Sedangkan Tiger Heroes ini konteksnya udah kayak masa depan kan? No, do you know the craziest part of Tiger Heroes? Jadi kan salah satu tokoh utama dan villainnya di sini adalah Presiden Gates. William Gates. Do you know who is he? Dia adalah Bill Gates. Jadi literally Tony Wong menggunakan Bill Gates sebagai salah satu penjahat dengan ilmu yang jurusnya keren banget menurut kakak, supra dingin. Iya, supra dingin. Ilmu supra dingin ini. Jadi bahkan waktu pertemuan terakhirnya dengan ilmu supra dingin itu dia membekukan dalam radius 1,6 km semua langsung beku dalam sekejap. Oh, seperti Aokiji. Iya, dia seperti Aokiji, tapi even in scale yang kayak super cool karena dia ini jadi cerita gini, di dunia Tiger Heroes ini tiba-tiba suatu hari ada meteor jatuh. Bencana meteor jatuh menimpa planet bumi semua gitu kan. Tapi ada satu dunia yang terlewat, sebuah pulau yang dulu dibangun sama William Gates. William Gates the Third bahkan dia nggak malu-malu nyebut William Gates the Third, which is itu kalau nggak salah itu nama asli dari Bill Gates. Dan memang disebut dia sebagai seorang teknokrat ahli yang kemudian sudah memprediksi akan terjadi bencana meteor jatuh, sehingga dia sudah membangun sistem yang bisa melindungi pulau tersebut, sehingga di masa depan pulau gede itu artinya satu-satunya daerah yang masih tersisa dan selamat dari bencana alam meteor itu. Nah ini kita kembali memuji siapapun menerjemahkan, karena terjemahannya dari pulau itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya tebak-tebak apa? Lupa. Bumi Futura Adi Praja. Itu kabupaten. Keren banget, keren itu. Bumi Futura Adi Praja. Keren abis ya buat itu. Jenius itu yang buat. Ini siapalah. Nah, tapi ternyata kemudian ketahuan ternyata kalau Presiden Gates ini ternyata dia adalah orang dari planet lain. Ya kan dia adalah alien kan. Dia sebenarnya adalah alien, dia adalah anak buah dari salah satu triumvirat dari satu planet lain. Yaitu kan Prahara, nama bosnya. Terus kemudian ada satu lagi adiknya itu yang ahli magnet. Jadi itu ada 3 ilmu. Satu ada ilmu pembekuan, satu lagi yang ilmu magnet. Nah, satu lagi kemudian ada adiknya Ratu Dasa Abad. Iya benar. Keren juga kan namanya. Ratu Dasa Abad. Ratu Dasa Abad 1000 tahun. Ratu Dasa Abad 1000 tahun. Enggak dong. Ratu Dasa Abad ya benar 1000 tahun ya, Ratu Milenium. Kalau itu ilmunya Ratu Dasa Abad itu adalah lebih banyak ini keras, jadi dia lebih banyak ngandalin power karena kan jurusnya itu adalah kok tiba-tiba lupa, itu jurusnya juga muncul dari tapak sakti. Hewan-hewan itu kan? Iya, dengan pelukan beruang. Jadi itu ada dari tabib Huata di panca apa sih? Astaga, why I forgot, it's so long. Ya itu karena saking lamanya ya, kita perlu Panca Satwa kalau nggak salah. Oh iya benar. Panca Satwa. Itu kan jadi tapak sakti awal-awal. Ada itu tapak sakti awal-awal. Jadi kan Huata dari tabib Huata kan. Jadi dari jurus Panca Satwa itu yang kemudian dipakai. Jadi dia lebih kungfu luar badan gitu kan. Sementara kalau tadi itu banyak kan kungfu inner atau kungfu dalam gitu. Benar. Nah ini
saya jadi ingat-ingat lagi ya dengan segala keterangan seru dan akhirnya ada dunia hancur ketika mengalahkan Presiden Gates ini. Iya, karena sampai bumi akhirnya dihancurkan oleh Presiden Gates. Iya, Tapi kalau nggak salah, ini juga bahkan belum tamat nih, beneran nih. Jadi lagi-lagi kita juga, Nah kita nggak tahu ya kan? kita ini dicuri ini hak kita ini untuk mengetahui akhirnya sebenarnya, karena sebenarnya belum tamat, tapi di endingin aja sampai nomor episode 50. Set deh. Iya. Dan saya jadi ingat juga adalah nama style Presiden Gates ini adalah Daya Tarung Dewa Pluto. Daya Tarung Dewa. Dengan jurusnya adalah bintang. Karena kan rusak. jurusnya gelap kan, jadi kan Iya. jurusnya es, jadi jurus dia itu selalu membekukan. Ini dia kayak gabungan dari Iceman sama Aokiji, tapi even cooler. Iya. Karena ceritanya dia adalah ahli komputer, membangun negara dan sebagai presiden yang sangat terdidik secara politik. Jadi kayak wah luar biasa banget kan. Kalau Aokiji kan lebih kayak admiral yang malas gitu kan. Dia adalah seorang ini ya tentara. Tentara, tapi kalau ini presidennya langsung. Iya, presiden langsung. Dan dan itu kan punya jarang kan, kesaktian. punya Iya. karakter penjahat utamanya adalah justru presiden dari negaranya itu sendiri. So I think that's very cool. Oh ya, ini juga ada api kutub tanpa batas. Api kutub tanpa batas. Iya, iya. Dewa pemusnah alam. Betul. Nah, mungkin yang apa ya, yang klasik juga ya dari Tapak Sakti atau satu lagi sebenarnya I'm not really reading Tiger Wong ya. Tiger Wong nih sebenarnya ceritanya apa sih? Karena gini, jadi Tiger Wong ini sebenarnya adalah versi awal dari Long Human. Jadi gini, Tiger Wong itu adalah versi awalnya. So Long Human itu bahkan adalah kayak a reimagination of Tiger Wong Oh gitu. with a better pictures and a different storyline. Imagine Oh. a parallel universe, Marvel 1616, Marvel 616, dan ini ada Marvel lain. Ya, itulah Aha. Long Human sama Tiger Wong tuh begitu. Emang karakternya sama enggak? Ada beberapa karakter sama, tapi ceritanya dibedakan. Oh. Jadi kayak misalnya sebagai contoh, kalau kayak di Tiger Wong ini kan penjahat pertamanya nih muncul langsung adalah aliran pemuja sejagat dari Thailand. Jadi justru yang muncul di Indonesia Tiger Wong itu udah langsung masuk ke cerita dia berantem di Thailand. Aha. Sementara kalau kita bicara Long Human, ketemu juga dengan aliran Supreme tua, Supreme muda itu Iya. muncul lagi. Cuma tuh dari kayak di episode 100-an karena awal ceritanya Long Human tuh dari Hong Kong, terus di Jepang dan lain sebagainya, baru kemudian beranjak ke Thailand. Sementara kalau Tiger Wong pertama kali muncul di Indonesia udah langsung di daerah di. Oh. Jadi Dewa Iblis Awan Api nggak ada di sini. Oh. Dewa Iblis Awan Api baru ada di Long Human. Tapi kemudian Supreme tua, Supreme muda muncul juga, tapi ada different storyline. Aha. Jadi tapi Dewa Iblis Awan Api cuma ada di Long Human aja. Di Long Human kalau dia yang dikeluarin di Indonesia ya. I don't know yang kalau di Hong Kong karena Tony Wong itu sejarah udah lama banget. Iya. Jadi nah itu kalau dulu beberapa karakter yang I remember so much dari ini kan salah satu tuh Gembong Tengkorak. Itu salah satu penjahat ya. Dia tangan kanannya dari Supreme muda. Iya. Terus ada Panglima Naga 4, Jupiter, Bocah Ajaib, Ya, dan Infinite White. mungkin pertanyaan adalah gimana cara dia bisa memikirkan semua cerita, gerakan, senjata dan ilmu atau Iya. apa sebenarnya? Apa isi kepala Tony Wong nih? I don't Pertanyaan. know. Dan itu sangat menginspirasi kayak sampai sekarang apa gimana caranya? Ya kayak contoh misalnya salah satu yang aku suka banget dari Long Human ya, itu jurusnya Dewa Iblis tua, tendangan lalim. Tendangan lalim. Tendangan lalim. Dia adalah tendangan zolim gitu atau gimana? Iya, jadi jurusnya itu salah satu tendangan terkuat. Kenapa nama jurusnya tendangan lalim? Ya bisa tuh kan selaksa tendangan menebas menghancurkan pasukan atau apa gitu. Atau kayak kalau dari bayangin kan, api langit membakar kota. Api langit bakar kota. Sorry, api langit membakar kota, bukan awan Api- langit membakar apa- kota. Terus api bumi membakar membakar langit. Ah, itu ada jurus macam-macam. Basically satu dari atas ke bawah turun, satu lagi dari bawah ke atas naik. Tapi paling aneh itu adalah ular api memuntahkan surat. Ular api memuntahkan surat. Apa yang lo muntahin? Dan gentong besi awan api. Ya itu jurusnya sebenarnya kayak begini aja nih, kayak gitu. Tapi dia jadi bener itu ada di kalau di jurus kungfu ada namanya kungfu bagua ya. Iya. Itu salah satu kakak pelajar juga kan. Emang ada satu tuh snake mode. Jadi kamu bergerak seperti ular. Iya. Tapi itu dipadui sama dia jadi ular api memuntahkan surat karena ada apinya juga kan. Karena Soalnya kan memuntahkan surat. dengan Terus suratnya juga- apa? Suratnya itu surat kematian kamu. That is your death penalty itu. I don't understand the logic of this ilmu kitab ya. Tapi ya mungkin itulah alasan kenapa dia. Karena sekarang ya semua panelnya tuh isi begini gitu. Ya udah. Itu juga itu. Nanti itu juga bisa di foto itu juga nih. Iya, Itu dan- kan kayak pertarungan terus cahaya di mana-mana kan dan senjata macam-macam kan. Iya, dan kayak gini udah. Dengan semua dan nggak ada aksi gitu. Jadi kayak nggak ada dialog bahkan. Jarang banget Oh, dialog. nggak ada dialognya. Sangat jarang. Dan tuh. dialognya kadang-kadang filosofis. Gitu lah, Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kadang-kadang, I mean, I cannot promise you that you will be enlightened from this ini kan, tapi ya, you will learn macam-macam lah di situ. Iya, iya. Dan ini ya kayaknya memang genre ini entah kenapa very popular main justru di ya pasti di negara asalnya ya, di Ya, Hong di Kong ya Hong Kong. Tony Wong gitu ya. Cina. Tapi I've never seen that too in Singapore gitu. Nggak tahu. I don't think so. You sure? Kamu Tapi yakin nggak ada? pernah, mungkin nggak pernah bawa conversations ya. Tapi kayaknya memang
No, karena sangat kemarin, niche gitu ya. so when I Gimana? went to Taiwan for the conference, jadi waktu itu kan kakak pergi ke Taiwan buat kunjungan ke saudara perguruan itu kan di Taiwan. Conference kungfu. Semacam conference kungfu lah. Jadi kita kelilingin ke Taipei, ke Tainan, Iya. and I met with my kungfu brothers and sisters di sana gitu kan. Nah kebetulan salah satu teman kakak tuh juga orang Taiwan juga. Nah tapi kalau ini bukan teman kungfu, tapi dia adalah saudara seperguruan dari Chicago. Dia LLM sama JSD bareng. Hah? Tapi dia orang Dia Taiwan. Chen Chihlin namanya. Jadi dia orang Taiwan. Jadi dia orang Taiwan. Tapi dia master sama PhD sama kakak di University of Chicago. So I also visit him lah. Ya. Kalau ini saudara seperguruan tapi untuk hukum. Padepokannya Padepokannya hukum, bukan padepokan kungfu. Tapi I met both gitu kan. Jadi ada padepokan hukum, padepokan kungfu kita ketemu lah. Dan dia tahu, dia bilang, "What? You know Tony Wong? Why you never told me when we were in Chicago?" Mungkin ini karena kita nggak pernah kepikiran Iya, kan ngomongin Tony Wong di Chicago Nah kan. bagi dia kenapa Tony Wong gimana? Katanya dia suka juga. Dia suka karena dia kolektor. Dia juga kolektor. Bahkan dia bilang dia juga sebenarnya belajar kungfu walaupun dia nggak ngelanjutin kakak kan. Ya. Jadi dia belajar kungfu juga. Cuman ya sebentar doang. Tapi habis itu dia kolektor. Look, I have all the collections dari dia. What? So we actually read tumbuh bersama barengan ini juga. Tapi dengan tentu dia tidak mengenal pedang Mahadewa. Mungkin dia Probably I don't ask. Tapi karena ini lucu karena dia juga pembimbing disertasi dia sama kakak sama. Dia sama di Tom Ginsberg. Oh. Kalau dia spesialisasi Chihlin itu adalah judicial. Jadi dia judicial behavior lah. Itu disertasi dia tentang itu. Dia bahkan waktu memperbandingkan Mahkamah Konstitusi di Taiwan, Amerika sama di Indonesia. Oh di Indonesia juga. Iya dia berbanding udah. Jadi dia riset di Indonesia juga waktu itu. And when I know bahwa ternyata you suka gini juga, wow. Now we can bond with something else other than constitutional law. Ya tapi pertanyaannya adalah dia pasti tidak tahu karena nama karakternya pasti beda total. Iya karakternya beda total. I don't know, kayaknya gak tahu 92 nama asli Cinanya apa, I don't know. Aku tahu ya Dewa Iblis Awan Api nama ini apa kan? Cuma tahu Shibumi karena tuh istilah Jepang disebut-sebut. Oh di mana? Di buku komik. I forgot the name. Tapi kalau nggak salah tuh pas kakak Google apa gitu, itu Shibumi itu Dewa Iblis Awan Api. Ini menarik ya, walaupun karena kalau misalnya komik Jepang, we already have the karakter terstandar, namanya sama, jadi we can refer the same thing kan. Ya Luffy ya Luffy gitu. Orang benar. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu 9 benua siapa yang nama aslinya. Kalaupun kita ketemu orang dari luar, who the hell is 9 benua? Iya benar juga ya. Dan gimana cara kita mempelajari? Actually that is right. Nah itu makanya ada apa ya, seakan-akan kita terdisconnect nih dari community internasional dari komik-komik ini gitu. Iya karena kalau Jepang kan ya gomu-gomu sama aja kan. Iya. Mungkin walaupun di Inggris jadi gum-gum which I really hate. Iya, tapi kayak yang ini malah justru membuat kita jadi completely detached. Oh iya benar. Ini develop independently aja komunitasnya mungkin yang ada di komunitas Indonesia. dan lebih sulit juga. Jadi gini kayak misalnya tadi kan kayak komik Nobunaga no Chef, scanlation untuk manga itu udah jauh lebih kompleks. Dan memang banyak orang-orang itu melakukan. Kenapa sih masih ada kayak ya of course itu jaga pembajakan dan sebagainya. Kalau di komunitas di Jepang tentu nggak suka dengan ini. Tapi salah satu hal yang kenapa scanlation itu juga hidup juga karena yang menerjemahkan tuh fans, bahkan dari mereka tuh nggak dibayar. Karena mereka benar-benar ingin membawa aja komik ini ke ini. Paling mereka berhenti kalau misalnya ditegur sama Komikos. Bukan cuma ditegur tapi kalau misalnya versi asli udah ada. Tapi bahkan this is what ini kan karena kan kakak juga subscribe Shueisha Plus kan, so I can also read the English version yang original, apa maksudnya bukan original tapi translasi resmi. I have to say this, and this is the reality. Kalau kau baca di komunitas Reddit dan lain sebagainya juga, translasi resmi padahal lebih jelek. Bahkan tidak berhasil mengcapture makna yang dicapai karena translasi yang free atau yang tadi yang pembajak itu lebih bagus. Karena mereka lebih pour their soul and heart, karena kayak gak dibayar. Pour their soul and heart. Dan bahkan kayak ada kasus kemarin, misal sebagai contoh nih, kemarin sempat heboh kalau nggak salah di Twitter, itu terjemahannya Jujutsu Kaisen. Yang mana? Aduh kakak lupa, yang Gojo pas lagi berantem sama Sukuna deh, kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya. Jadi terjemahannya itu mengandung arti sangat berbeda. Jadi kalau kamu baca, I forgot, mungkin bukan Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen ada kasus juga, tapi kalau kakak belum ingat itu Toriko. Toriko the Cook gitu. Bukan, Toriko itu yang manga gourmet itu loh, yang gourmet, menggabungkan Hunter x Hunter tapi dengan dunia makanan kan. Iya. Nah itu ada salah satu, jadi waktu itu super heboh di Reddit kayaknya banget. Jadi karena ada salah menerjemahkan, tapi kemudian dikoreksi sama orang, tapi itu bukan terjemahan resmi. Jadi dia menerjemahkan tuh salah satu tokohnya itu mati, tapi bukan itu, dia bukan mati. Dia kayak terpukul atau kalah aja, tapi dia masih hidup. Nah itu kan sempat menimbulkan heboh beberapa minggu kan, karena kemudian baru ketahuan nasib dari karakter itu setelah beberapa minggu episode kemudian di chapter beberapa baru kejawab, tapi sebelumnya nggak ketahuan. Jadi bahkan masalah translasi ini pun juga jadi satu kehebohan karena ada beberapa translasi itu tidak berhasil mengcapture. Kau bayangin contoh manga kayak Hunter x Hunter sebagai contoh. Iya. Hunter x Hunter itu kan sekarang kan udah lebih banyak teks ketimbang gambar. Betul. Udah berubah banget. Iya. Saking panjang teksnya, kalau kamu terjemahnya salah, kamu nggak dapat konteksnya karena udah makin rumit. Karena juga nggak ngerti kenapa
authornya ini udah tahu disakit-sakitan gitu kan. Mungkin ada sakit-sakit dari udah gue tulis aja deh, gue gambar capek gitu ya. jadi gue tulis aja makin lama makin rumit. Bahkan kita baca ini kayak gue udah baca novel tapi dikasih sedikit gambar, either ketimbang gue baca manga. Ini graphic novel orang manga gitu kan. Jadi apa namanya itu salah satu. Walaupun tentu kalau Tony Wong tenang, dia konsisten, dia minim kata dan banyak berantem. Tapi Tony Wong ini I remember dia tuh sempat datang ke Malaysia. Oh ya? Iya, waktu itu ada konferensi apa, dia datang ke Malaysia, terus kemudian dia di interview sama orang-orang di sana karena lagi ada kayak semacam Comic-Con-nya lah. Tapi untuk komik-komik manhwa yang tipe-tipe seperti ini gitu ya. Nah, saya juga makanya gara-gara kenapa bikin episode ini adalah juga siapa tahu bisa reach out orang-orang yang juga punya tertarik dan siapa tahu bisa mendatangkan Tony Wong gitu. Karena apa kalau topik Tony Wong, I'm gonna bring all of this sih. Tantangan semuanya. Mungkin dia akan capek karena dia ini. Dan apa ya? Tapi sekarang apa ya? Coba apa komik Tony Wong terbaru yang ada dan masih terbit dan masih diterjemahkan di Indonesia? Ya Long Human ya masih jalan, tapi udah lama vakum. I don't know apakah karena itu lama dari Indonesia sendiri atau karena memang Tony Wong belum ngeluarin lebih lanjut. Pedang Mahadewa dulu sempat punya berbagai macam varian tambahan, jadi makanya ada cerita bahkan ada Pedang Mahadewa yang baru tapi kurang bagus ceritanya. Gambarnya udah jauh lebih keren. But I don't know whether itu dibuat sama Tony Wong atau dibuat sama lain atau tadi pecahan-pecahan dari Long Human, karena jadi dia bahkan kayak bikin tadi kan Dewa Iblis Awan Api ada cerita tambahannya, terus ada kakek tua tuh sebenarnya kayaknya pendekar pedang gaib yang kemudian berhasil mencapai keabadian dan jadi jurusnya itu terus dia memberikan karakter namanya kakek tua aja dan it doesn't matter karena dia adalah yang terkuat gitu kan. Jadi dalam satu kisahnya itu Wang Fenglei itu seru banget karena jadi kakek tua versus salah satu kayak penerusnya why I forgot this, pencipta jurus-jurus Shaolin. Kalau nggak salah dia sebut nama Siddhartha, tapi bukan Siddhartha Gautama. Dia tuh kayak monk pertama kan jadi gini. Kalau if you know martial arts, ceritanya sebenarnya kan martial arts paling tua tuh bukan kungfu kan udah lama 4.000 tahun, tapi sebenarnya ada lebih lama lagi yang disebut-sebut dengan martial dari India, Kalaripayattu. Iya, Kalaripayattu. Nah, Kalaripayattu itu jadi ceritanya si Brahma inilah yang dulu menciptakan nah ceritanya si Brahma ini kayak dia punya murid yang berhasil mengkopi semua ilmunya. Jadi dia punya ilmu Shaolin tadi lengkap. Dia punya perisai gentama staff 12, bocah lelaki terkuat, pembawa otot. Nah, lawan kakek tua yang dia punya ilmu yang tadi luar biasa kan. Nah, filosofinya itu yang kakak suka banget. Karena jurus terkuat itu judulnya dan namanya itu adalah kembali ke kosong. Jadi ngapain dia? Ya dengan kamu kembali ke kosong itu bahkan ketika kamu mukul dia dan sebagainya itu kayak kamu memukul suatu kehampaan atau ketiadaan. Nih apa yang membuat dia sangat filosofis ya orang-orang ini kayak? Ya kan ceritanya udah mencapai tahapan paling tinggi dari ilmunya kan, kayak kamu sekali pukul udah bisa menghancurkan satu planet gitu kan. Nah sekarang gimana caranya kalau kamu dipukul kamu kayak seakan-akan tidak ada, tapi nanti pas itu ada muncul bisa ada lagi. Itu mungkin kayak kalau The Lord of the Rings itu yang terakhir itu yang army yang hantu itu. Iya, army hantu banget ya. I mean I cannot attack you but you can attack me. That is so cheating right? Itu kesel banget sebenarnya. Nah itu kembali ke kosong itu sebenarnya jadi pas kamu dipukul tuh kayak kamu hilang, tapi kemudian dia akan menggunakan pukulan untuk membalas dengan itu jurus terkuatnya. Nah itu salah satu yang ada di komiknya Wang Fenglei. Nah Wang Fenglei itu adalah spin-off dari Pedang. Mereka bilang gimana cara orang ini bisa punya waktu untuk melakukan dengan kualitas gambar yang sebagus itu. Karena ini ingat loh, satu hal lagi membedakan antara komik-komik ini dengan komik Jepang. Apa coba? Look at this. Semuanya berwarna guys. Oh iya, dia memang coloring. Everything is in color. Semuanya color. Look, komik Jepang, you know, hitam putih semuanya kan. Ini semua berwarna bos. Everything berwarna. Semuanya berwarna. Capek banget kerjanya. Gila loh. Dan untuk bisa memproduksi sebanyak ini, Hiro Mashima pun mungkin gak bisa begini ya begitu. Seproduktif apapun dia, I don't think he can make this. I don't think he can make this. It's just too hard. Iya, terus dia semuanya berwarna. Mungkin suatu saat berharap ada game terinspirasi dari ini kali. Film udah ada. Kalau film iya, I know. Dragon Tiger Heroes. Benar. Nah. Tapi kalau dan itu juga ada komiknya. Jadi Dragon Tiger Heroes sudah dibikin film, udah dibikin komik lagi. Jadi kayak semacam spin-off dari Long Human. Astaga, memang ini banget ya. Tapi kalau game ini mungkin kayak Elden Ring kayak ya. Oh ya, I mean you know. Seperti Pedang Mahadewa ini cocok jadi kayak Elden Ring. Yes, karena senjata-senjatanya itu masing-masing punya sejarah sendiri dan bisa punya kekuatan sendiri-sendiri. Baik kayak kan pedang roh harimau. Dan kemudian dia punya 7 jurus menggemparkan alam. Iya benar. Ini materi game macam Elden Ring banget. I know. Terus ada pedang Nungze. Pedang Nungze itu pedang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan racun. Dan kemudian bahkan di dalam ceritanya pedang Nungze bisa berevolusi menjadi level 2. Yang arti ngapain? Ya lebih canggih lagi aja kalau bisa menyembuhkan lagi.
Ya ini Terus memang ada apa ya? lagi senjata juga tuh nunchaku iblis. Nunchaku. Oh ya, I know that. Itu jurusnya. Yang kakak suka banget tuh dari jurus nunchaku iblis tuh itu tuh. Salah satu jurusnya adalah menebas roh, menetak tulang. Intinya ngapain? Jadi dia jurusnya kayak mukul silang gitu, tapi dari kayak jadi bentuk X itu gak berhenti gitu loh. Ya menebas roh, apa? Menebas roh, menetak tulang. Menetak tuh apa? Mukul-mukul gitu loh. Oh. Jadi tulang kamu digetok-getok, roh kamu ditebas. Keren. Jadi jurus ini menghancurkan jiwa kamu sekaligus fisik kamu secara sekaligus. Gila keren banget. Dan mungkin ini yang membuat saya dan Mas Prom juga apa ya, menginspirasi saya. Kita terutama- masalah kreatif sih. Mungkin kreatif. kadang kita telah memikirkan dan membayangkan, apalagi yang bisa kita buat dengan jurus-jurus ini gitu kan. Apakah gua akan tebas roh lu gitu kan? Iya, tapi kalau menurut saya dengan pemberdaharan kata di sini mungkin jauh lebih gede daripada pembelajaran bahasa Indonesia. No, seriously, yes. Jujur. Coba Ratu Dasa Abad aja kan, pelukan beruang itu kan jurus pelukan dari belakang terus gitu. Sama Buddha mengucap Mayapada. Buddha terus level 9 kuasa Buddha di Mayapada. Iya benar juga. Kuasa Buddha di Mayapada. Sebenarnya apa semua ini? Dan ini ya, kalau cerita-cerita kungfu ini biasanya adalah perebutan kitab. Tadu, dan kemurkaan sejuta Buddha. Oh iya, benar juga. Jadi kalau kemurkaan sejuta Buddha itu kayak seakan-akan 9 Buddha jadi ada banyak dan kemudian memukul kamu di segala arah. Benar. Itu adalah versi lebih keren kalau dari Samurai X itu Kuzuryusen yang tiba-tiba ada serangan dari 9 titik gitu kan. Yang si Aoshi. Bukan. Kuzuryusen itu Oh, jurusnya yang Kuzuryusen si Kenshin. Tenshin yang sebelum dapat Sebelum ilmu ini kan. Amakakeru no Hirameki. Amakakeru no Hirameki ini. Kuzuryusen. Itu kan diuji dulu kan itu kan. Diuji dulu kan. Kamu harus bisa Kuzuryusen. Nah kemudian gimana cara mengalahkan Kuzuryusen dengan Amakakeru no Hirameki. Nah kemurkaan sejuta Buddha tuh kayak tadi, kayak dari segala arah kamu muncul. Tapi kemudian kalau kuasa Buddha di Mayapada itu cuma satu jurus, dari atas ke bawah turun pakai satu tapak. Itu kuasa Buddha di Mayapada. Itu yang ada di Kung Fu Hustle. Itu kuasa Buddha. Iya, itu kan kuasa Kung Fu Buddha. Hustle, if you know it, itu adalah dari ini tapak sakti, beneran. Jadi kan ini kan Buddha's Palm. Iya. Tapak sakti itu kan itu sebenarnya Buddha's Palm. Oh, sama topik yang sering muncul dalam semua ini adalah perebutan kitab. Of course. Ada perebutan kitab rahasia, dan kemudian selalu ada partai-partai, dan pasti ada perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. It's classic story being rehashed again. Tapi gini, di dalam cerita-cerita yang barat gitu medieval, I rarely see perebutan kitab yang isinya ilmu kan. Technically it's you have to read something and then you learn. Betul. Jadi kan biasanya adalah perebutan senjata, perebutan kekuasaan. I think it's typical gitu. Yeah. Tapi semua Chinese comedy selalu ada perebutan kitab. Nah, jadi ini salah satu lagi ya, ini Return of Condor. Jadi nanti ini kita tunjukin semua foto. Jadi satu ini ada Return of Condor Heroes. Ini kan? Yoko. Ching Yung. Oh, ini Yoko atau ya kan? Ya, kakak lengkap. Jadi ada Return of Condor Heroes sama sebelumnya juga Shin Tiao Kueceng. Hiap Lu. Kueceng gitu kan, The Condor Heroes The gitu kan. Condor Heroes. Nah itu juga ada komiknya dan memang bener. Dan salah satu, dan kemarin actually baru ada filmnya loh. Yang mana? Condor Heroes. Oh, yang baru. Ada kemarin sempat kakak udah nonton. Itu tapi ceritanya banyak dipotong. Jadi kayak satu harusnya jadi serial di satu komplek. Jadi buat orang yang gak ngikutin pasti bingung. Kenapa tiba-tiba An Chit Kong cuma muncul sebentar, terus kok Aoyang Hong tiba-tiba udah sakit jiwa gitu loh. Ini apa namanya? Itu yang Condor Heroes kan? Itu Condor Heroes. Berarti Kueceng dengan Wiyong. Kueceng dengan Oyong, benar. Ya, dengan anaknya yang menjadi ketua partai pengemis. Enggak tahu itu Oyong. Oyong jadi ketua partai pengemis. Oyong kan jadi ketua partai pengemis. Setelah siapa nama gurunya? An Chit Kong, pengemis utara. Dengan nama tongkat memukul anjing. Tongkat memukul anjing, benar sekali. Jadi kalau di dalam komik itu, karena kakak juga punya komik ya, I didn't bring it here, tapi ada di kamar sebelah. Jadi kalau di situ kan ada, itu kan ceritanya ada bermula dari adanya kitab 9 rembulan ya kan. Yang kemudian juga ilmu itu muncul di Longhuman. Jadi kitab ini di-rehash aja sama Iya, dan sebenarnya kitab-kitab ini I don't know whether mungkin asalnya juga dari cerita-cerita rakyat. Betul. Jadi kitab ini ceritanya mengandung ilmu yang bisa membuat kamu jadi pendekar terbaik kan. Maka itu ada 5 pendekar terkuat itu bertarung kan. Dewa Pusat Ong Tiong Yang, kemudian Racun Barat Aoyang Hong, kemudian Sesat Timur Oi Yoksu, kemudian Raja Taile kemudian jadi biksu, yaitu jadi Raja Utara kemudian jadi biksu Utara Iteng Taisu, dan kemudian pengemis utara An Chit Kong. Raja Selatan. Raja Selatan atau biksu Selatan, dan kemudian pengemis utara An Chit Kong. Nah mereka semua berebut, tapi kemudian kan yang menang kan si Ong Tiong Yang, si Dewa Pusat kan. Iya. Tapi sayangnya dia tidak diberkahi karena dia paling sakti, tiba-tiba dia mati lebih muda, sehingga dia nggak sempat mewariskan ilmunya itu. Iya. Jadi kemudian diteruskan yang berhasil bawa kitabnya itu adalah si bocah tua nakal, Cupetong. Nah, kan bocah tua nakal itu kemudian disekap di penjara di Pulau Persik sama Sesat Timur. Nah, Sesat Timur pengen dapetin ilmunya, tapi Cupetong nggak pernah mau gitu kan. Yeah. Dan Cupetong juga bikin ilmu lagi. Tahu nggak ilmunya? Ya, I know. Ya tangan kanan Ya, sama tangan kiri bisa beda. Ya, tangan kanan kiri bisa beda. You know, actually in real life I've seen this. Oh, di mana?
Beneran, tangan kanan tangan kirinya bisa nulis secara berbarengan. Guru kimia kita dulu di Panton. Oh ya, nggak pernah diajar sama dia. Oh oke, dulu Dia waktu ambidextrous kan? jadi dia waktu itu pernah, dan itu dia suka pamer. Jadi waktu itu dia lagi ngajar kimia kan, tiba-tiba tangan kanan nulis apa, tangan kiri nulis apa, dan kita lihat itu in real time. Dia benar-benar nulis persamaan kimia di kanan sama persamaan kimia di kiri. Seriously, I saw this yang kayak berapa gue gak bisa kimia gitu kan. Ya dia kakak dapat ulangan 3,5 kimia tuh sama si Pak Anton itu kayak, sebenarnya kakak salah total kan, because I already give up anyway gitu kan. I thought like just get 0. Terus Pak kok saya masih dikasih 3,5? Ongkos nulis buat kamu, anjir. Jadi memang ilmu cupetong ini ternyata ada. Jadi di ilmu dunia cupetong gak bohong, bahwa benar tangan kanan sama tangan kiri itu bisa kita latih sedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan sesuatu berbeda. Kenapa jadi jurus ini jadi sangat perkasa? Karena ketika kamu serang sama tangan kiri, kamu bingung kan tangan kanannya bergerak beda. Karena bisa tangan kiri sama tangan kanan itu kan sinkronis kan. Tapi dengan jurus yang ini tangan kiri sama tangan kanannya itu benar-benar berbeda sehingga orang jadi nggak bisa memprediksi apa akan dilakukan. Dan kenapa topik soal kitab ini penting ya? Because ketika saya ngerenung gitu ya, ini emang masyarakatnya literasinya tinggi ya. Karena orang mau mencuri kitab, who wants to steal a book? Actually that wow, after 30 years I start to think that iya ya. Ngapain sih lu curi kitab gitu ya? Iya ngapain juga. Karena kalau yang cerita-cerita barat kan curi tron, harta atau scepter ajaib. Iya, scepter ajaib yang memberikan lu power. Enggak, lu mencuri kitab yang lu harus menghabiskan bertahun-tahun untuk mastering itu. Bahkan kayak dalam salah satu kisah yang paling terkenal dan ini kayak di rehash dalam berbagai film dan lain sebagainya, itu adalah kitab ilmu yang kamu harus mengkebiri diri kamu sendiri untuk bisa jadi Dongfang Pupai. Itu kalau filmnya Invisible Swordsman. Sekarang juga lagi ada. Lagi main Invisible Swordsman. Yang kita nonton lagi itu yang dulu sama si Mama pakai video Betamax namanya apa? The Great Conspiracy. The Great Conspiracy. Tapi The Great Conspiracy itu sebenarnya udah menggabungkan elemen dari Invisible Swordsman sama film lain. Ya pokoknya dia menjadi sakti karena setelah mengkebiri diri. Iya, dia mengkebiri diri sendiri. Ya. Jadi makanya udah lalu capek-capek, lu kebiri diri lu untuk menjadi sakti kayak what's the point, man? Iya, bahkan kalau kita bicara kayak dulu di majalah misteri ya, ilmu-ilmu itu gak ada satu untuk pengebiri. Tapi lu mesti puasa, cuma minum air kayak. Bahkan menurut kakak itu lebih achievable ketimbang kamu jadi one punch man. It's easier to do that kind of thing ketimbang kamu melakukan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali itu dan lari 10 km tiap hari menjadi botak. So yeah, actually it's even easier. Tapi ini mengkebiri bos, jadi lu harus mengkebiri supaya ilmu lu tuh bisa meningkat sangat pesat. Tapi it feels that semua cerita ini ya, maksudnya kan ini dikonsumsi begitu banyak orang ya. Maksudnya pasti di psikologis orang itu adalah lu mencapai kesaktian itu nggak bisa sendiri, lu harus belajar dan lu harus berjuang gitu. Instead of kan kadang-kadang orang memanipulasi masyarakat untuk ngikut dia. Maksudnya kan it's easy gitu, cerita-cerita novel kerajaan itu kan bisa gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Kebanyakan adalah cerita-cerita mencuri kita, persaingan untuk mencuri ilmu itu. Mungkin masyarakatnya saking cinta pada ilmu kali ya. No, I mean, look, bahkan kalau kita bicara tradisi Barat aja misalnya kan, ya ini kan masih berbeda dengan tradisi Islam kan. You mentioned a very important point. Jadi kalau kita bicara bahkan di tradisi Nasrani misalnya kan dulu di Alkitab aja kan dibilang bahwa kenapa kemudian Adam dan Hawa itu dihukum? Iya. Karena dia mencuri pengetahuan. Betul. Kalau kita bicara bahkan, dan ini sangat relevan dengan mitologi Yunani juga. Ketika dulu itu juga Prometheus misalnya kan. Mencuri api sebenarnya dia mencuri pengetahuan juga kan. Jadi dia selalu kejahatan yang dikaitkan dengan manusia itu adalah karena dia ingin tahu. Curiosity kills the cat. Itu adalah perkataan di Barat. You will never find that in Arab. Karena bahkan dulu kalau di dalam Al-Quran aja pertama kali diajarkan ceritanya itu Adam itu diajarkan nama-nama. Malaikat bertanya, kenapa yang diajarkan malah pengetahuan. Dan kemudian yang dia dihukum ketika dia diusir dari surga bukan karena dia makan buah pengetahuan, tapi karena dia makan karena buah khuldi, kehidupan. You want to have eternal life, and that's why you are banished. Karena kamu menginginkan keabadian. Ya, which is kita semua pingin kan keabadian, saudara-saudara. Look at my eyes, I want to be eternal, okay, I want to be immortal. Nah, tapi kemudian yang dihukum itu bukan justru karena Adam pertama kali diciptakan langsung diajarin, dan makanya ketika malaikat itu disuruh bersujud atau apa disuruh tunduk dan sebagainya, karena apa? Karena ini sudah Tuhan langsung ajarkan, Allah langsung ajarkan. Jadi ilmu itu kalau dalam tradisi budaya Islam ya di masa lalu ya, unfortunately sekarang banyak orang bahkan malah menganggap akal itu adalah satu hal yang salah. Kayak come on, okay guys, you need to learn more, okay? Baca benar, baca Qurannya yang benar. Ya, bahwa ilmu itu adalah nomor 1. Ya, nanti ada buku aja. I have to bring back bukunya Ali bin Abu Thalib yang itulah dari Najul Balago itu. Tanyalah aku sebelum kau tidak bisa bertanya lagi. Karena di situ dibilang ilmu itu sangat penting. Lu harus punya ilmu. Kagak ada gunanya lu beramal kalau lu kagak ngerti ilmunya, karena lu pasti sangat salah. Nah, jadi tradisi Barat sama Asia beda. Ini kan Asia kan. Arab itu kan masih bagian Asia kan, East Middle East. Cina East sekali. Asia Timur gitu kan. Jadi berbeda. Di situ ilmu itu di-share, makanya dikejar harta, scepter, crown, and whatever that is, atau jalan pintas ya kan,
Tapi kalau di sini ya itu justru lu mau mencuri ilmu dan lu harus mengorbankan segalanya demi bisa dapetin ilmu itu. Iya, untuk Jadi menjadi jalan kesaktian. untuk menjadi terkuat itu lu harus mengorbankan banyak hal. Iya, Dan itu makanya ada semua ini kesaktian. semua sinkron. Jadi kalau ingin mendapatkan kesaktian tuh bukan karena barang, tapi karena kitab-kitab itu dan Harus berusaha lagi. semua ilmu ya, makanya kayak Harus berusaha. capek banget. Ini kan bahkan dalam salah satu kisah Chin Yung juga kalau lupa ya. Ya itu bahkan buat dia dapetin ilmu itu dia benar-benar harus menghabiskan waktu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua orang yang dia cintai karena dia benar-benar harus fokus hanya berlatih itu setiap hari. Kalau nggak ilmunya hilang. Ya, ini kayak, Every day spent just for the sake of chasing that power. makanya I can understand betapa resilience-nya ya Tiongkok ini sebagai negara kalau semua yang dikonsumsi lah kayak begini ya. Nah bener juga. Karena mereka udah, maksudnya ini kan pasti komik anak-anak dan orang-orang dewasa ya, Iya, yang kan betul, dibaca betul, gitu betul. kan kayak I think in a psychological sense pasti ada lah yang nempel itu ya. Oh kita emang berilmu harus terus ini. Kalau perlu mencuri ilmu, ya kita bersaing untuk mencari kitab ini dan segala macamnya gitu. Kayak I think that's one of my biggest takeaway dari semua kisah ini adalah ketika direnungkan benar juga ya. They walk a very long mile just to get something of Dan knowledge. satu lagi ya juga, ini menarik juga ya kalau kita bandingin komik Cina, komik-komik ini ada khusus Tony Wong sama film-film di Amerika atau komik Amerika atau kayak komik di Jepang ya. Jadi kan gini, tropes yang sering muncul kalau di komik Jepang itu adalah kamu, apalagi shonen biasanya kan, itu kan adalah kamu mulai dari awalnya lemah terus lama-lama jadi malah makin kuat kan. Iya. Dan there is always a character yang kakek tua yang kita hormati yang sudah kuat terus tiba-tiba mati. Atau enggak ini For the plot. Atau enggak ada juga yang kayak dulu lu kuat banget tapi lama-lama lu mendapat kedamaian kemudian lu jadi apa harus berjuang kembali gitu. Ada juga kan. Ada, tapi jarang. Iya. Lebih banyak itu kan selalu ada kakek-kakek tua yang harus mati ya. Kakak sebel karena kakak in all of the comics my favorite character always the old guy. Ya kan? Ya kayak misalnya kan kalau kayak di Rave Master Shiba. Iya. Kemudian tentu kalau di Bleach Shigekuni Yamamoto Yeah. gitu kan. I mean I really love him and I really sad matinya harus kayak begitu sama Yuah gitu kan. Terus kemudian kalau di One Piece of course obviously Garp. Iya. Kemudian juga harus mengalami saat ini lagi di penjara sama Blackbeard. Nah, dari semua karakter-karakter tua ini dan jarang berantem antara karakter-karakter kuat ini jarang. Jadi Yeah. lebih sering karena mereka akhirnya for plot hole itu dimatiin atau Yeah. gimana ya kan. Tapi kalau di Tony Wong enggak. Justru karakter dengan kota Mega Dewa ini berantemnya lama gitu. Jadi kan kalau misalkan kadang di film-filmnya kan Yeah. di Amerika kan baru muncul udah mati atau Yeah. ya kok berantem cuma gini doang gitu kan. Tapi kalau di dan ini juga sebenarnya sama kalau kita ingat ya salah satu I mean the best lah fighting scene itu kan di The Raid. Yeah. Dari 1 sama The Raid 2. Until today I don't think anyone can find a climax fight yang sebagus itu udah selama itu. Karena itu visi orang di kita tuh beda di Asia khususnya tadi yang kayak Indonesia sama di Cina itu pertempuran antara orang yang sama-sama kuat tuh bisa dipanjang-panjangin dan itu seru buat ditonton kan. Iya. Makanya ada Dewa Iblis Awan Api versus Dongfang Hudi. Itu kan udah the pinnacle of Dua keilmuan. Dua keilmuan dan itu sampai berepisode-episode gak selesai dan kita juga gak pengen selesai karena ini keren banget. Sayang kalau sampai berakhir nih, sampai akhirnya ketika salah satu mati pun nanti akhirnya hidup lagi karena it's fun for us to see it. I don't mind loh. You can do it Iya. again and again gitu kan. Nah sama mungkin kalau sekarang paling mendekati menurut kakak tuh One Punch Man. Yang siapa lawan siapa nih? Siapapun asal bukan Saitama. Iya kan kalau saya tahu udah selesai kan. Walaupun Saitama kemarin sempat ketemu lah apa waktu siapa tuh? Kok tiba-tiba I forgot. Siapa tuh yang penjahat yang paling baru itu? Garo. Nah, kan sekarang baru sampai episode Garo kan. Nah itu sempat seru berantemnya. Tapi in general berantem antara karakter yang kuat-kuat itu juga keren. Nah itu yang sebenarnya kita pengen lihat gitu ya sebagai pemirsa gitu ya. Iya. Pingin dong justru ngeliat orang-orang yang benar-benar kuat ini ketemu karena kalau cuma sekedar apa karakter-karakter yang biasa atau yang berjuang tuh ya this is not why I went into fantasy kan. Karena kita kan pengen lihat penonton kecewa kan. Kita pilih yang seru gitu kan. Panjang-panjangnya juga gak apa-apa. Kenapa enggak gitu. Ya kan Dragon Ball. Ya kayak Dragon Ball. Dragon Ball salah satu yang mungkin memenuhi unsur itu karena setiap pertempuran epic gitu kan. Ya nanti Dragon Ball gak ada pertempuran yang gak epic sih. Karena pertempuran gila semua kan. Iya, sampai- Walaupun ya, Dragon sekarang- Ball Super sekarang kurang. Tahu gak kenapa Dragon Ball Kenapa? Super itu bermasalah for me ya personally. Karena setelah dibangun sampai dengan Dragon Ball Z yang basically lu sekali pukul bisa ngacur satu planet, gimana caranya entah gimana di Dragon Ball Super ini kayak semuanya itu tuh di apa? Aduh apa istilahnya tuh? Kalau misalnya tiba-tiba kamu dari kuat banget tiba-tiba dihilangin tuh kenapa tiba-tiba lupa istilahnya? Apa? You remember the apa namanya? Istilahnya? Deus Nerf. Ex Machina. Ah, they're being nerf gitu kan. Ya. Jadi tiba-tiba dari sebelumnya kayak kuat banget terus jadi nggak jelas gitu kan. Kayak misalnya waktu universe fight gitu loh. Iya. Itu I cannot even imagine kayak look, gua penggemar yang Muten Rossi ya, kakek kura-kura. Cuman how can he actually fight along Goku, Gohan sama Vegeta gitu. Gimana caranya?
gitu at the same level gitu. I mean as much as I like him, dan kalau karakternya, by the way, kalau kalian main Dragon Ball Z yang apa, bukan Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Fighter, Roshi itu salah satu karakter terbaik. I really like it. Tapi kan itu kan di game lah, jadi kan udah dibikin sama semua lah. Cuman kalau kita bicara di dunia komik yang sebenarnya cerita ya. Iya, cerita gimana caranya dia bisa ngelawan semua monster-monster yang satu kali pukul kayak Frieza gitu kan, sekali tembak satu planet hancur gitu kan. How can you fight them? So I don't understand how this works. Ya. Anyway, it's been an hour ya, kayaknya sudah sampai sejam. Yang bener? Iya, sejam. Wah, gak bener ini. Tapi seru banget ya cerita-ceritanya, dan kayaknya memang episode kali ini ya nanti kita kumpulin. Nanti kan di foto-foto juga ya, bakal di ini ya, bakal di foto semua dan bakal ditunjukin. Dan kayaknya sih sebenarnya ini adalah call to actionnya adalah if any of you guys adalah penggemar dari tipikal komik-komik kayak gini, let us know. I would love to know you all secara lebih dalam lagi. Siapa tahu kita bisa ngobrol ketemuan. Dan ahli bahasanya, please, if you are actually out there, please reach out to us. Would love to have you also ya, sebagai untuk ngobrol dan mungkin juga bertanya apa yang menginspirasi semua terjemahan-terjemahan untuk bisa menerjemahkan cerita-cerita seru ini ke dalam bahasa Indonesia yang kita bisa pahami. Satu yang gue pengen, siapa tahu dia bisa menjawab. Jadi kan ada satu karakter Tapas Sakti sebelum masuk ke The Legend Content itu, ada lawannya tuh yang musuh menurut kakak the coolest guy ever, Gara Paras. Iya, I know. Kan yang itu kan raja. Nah, I'm curious, Gara Paras ini kayaknya Sao. Oh ya? But I don't know, karena mirip banget nih, mukanya kan Gara Paras kayak gayanya, mannerismnya, it seems dari Sao. Ya kan, dan itu keren banget. Kalau ini beneran Sao, like wow, so cool gitu kan. Dan tapi lebih lucu lagi adalah apa? Karena sebenarnya Tapas Sakti ini juga sebenarnya ada cameo di Tiger Heroes. Karena kan ada Tabib Huata. Tabib Huata ini katanya ngobatin Sao. Nah, tapi dulu ceritanya kalau dihubungkan dengan Tiger Heroes, yang ngajarin si Tabib Huata itu adalah Ratu Dasa Abad. Makanya ilmu Pancasatwa itu sebenarnya yang ngajarin itu adalah Ratu Dasa Abad, which is an alien. Jadi ceritanya adalah alien ngajarin Tabib Huata kalau udah masuk dalam Tapas Sakti. Imagine kisahnya kalau ada crossover antara Ratu Dasa Abad versus 9 benua. I think that would be very cool. Ya mungkin kalau kita mengundang Tony Wong, kita tanya dia. Ya. Tony Wong coba jelasin, bener gak sebenarnya Ratu Dasa Abad semua dia itu adalah satu universe? Ya, mohon mungkin ada yang penonton bisa menerjemahkan ini message ini kepada Tony Wong dalam bahasa Kanton. I really want to know, bener gak Gara Paras itu Sao? Itu kayak kita kunjungi dia ke Hong Kong. A question yang I cannot answer until today gitu. Karena mencari ChatGPT kan juga gak bisa menjawab. Oke, mungkin kali ini kita bisa berkunjung ke Hong Kong nemuin dia. Oke, but thank you so much everyone. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode of Reading Chamber. See you. Thank you.